Nah, 7 tahun terakhir itu kemudian kami menemukan di antaranya adalah peristiwa kasus perusahaan PTSM, anak perusahaan ya, yang kemudian berperkara dan inkrah, itu ada kasus hukum. Ya, saya tanya saat yang sama, anak dari petinggi perusahaan yang berkasus itu bekerja sama dengan anak presiden. Orang ngelaporin orang itu bisa-bisa aja. Belum tentu orang yang dilaporkan bersalah. Namun, dampak hukum bagi pelapor itu udah pasti ada. Dampak hukumnya udah pasti ada. Sehingga kalau cuma data-data yang kayak gitu ataupun putusan pengadilan, data apa? Putusan pengadilan inkrah, ya inkrah mau diapain? Kaitannya sama Kaisang apa? Datanya apa? Gitu loh. Sama Gibran ya. Tidak ada motif pansos itu. Kemudian yang kedua, saya kira ada argumen-argumen empirik yang menunjukkan tanda tanya besar sih. Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup yang harusnya kemudian 7,9 triliun itu berubah menjadi 78,5 miliar. Ini tanda tanya pertama. Mengapa kemudian berubah dari triliunan menjadi miliar rupiah? Kayak gitu, ada dampaknya itu yang harus disiapkan. Kalau kita udah siap, alat bukti itu nggak cukup. Kalau lapor kan saya ngelaporin Mbak juga bisa, ngelaporin tukang baju yang lagi lewat bisa. Tapi saya melaporkan Gibran itu menjadi pansos. Jadi karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSM. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Kami melihatnya ini pelaporan yang sangat spekulatif lah ya sifatnya, karena tedeng aling-aling tiba-tiba simpatisan PKS ini melakukan pelaporan terhadap 2 putra presiden. Yang menurut pandangan kami ini narasi atau spekulasi politik yang orientasinya untuk 2024. Jadi pengamat ekonomi nilai suntikan modal di usaha Gibran dan Kaisang tak wajar. 2 anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK perihal dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang lewat bisnisnya yang mempunyai relasi dengan perusahaan pembakar hutan. Perusahaan tersebut lewat afiliasinya menyetorkan dana ratusan miliar ke perusahaan anak Jokowi tersebut. Kucuran dana itu dilakukan bertahap pada Februari 2019 dan November 2020. Nilai investasi dengan jumlah yang sangat amat tidak wajar dikucurkan untuk usaha-usaha kuliner rintisan milik anak-anak presiden. Bila ditotalkan nilai investasinya mencapai hampir ratusan miliar, ucap Wakil Kamal, kuasa hukum Ubedillah Badrun selaku pelapor kasus ini ke KPK, Selasa 11 Januari 2022. November lalu petinggi perusahaan itu juga diangkat menjadi duta besar. Dugaan itu mengkonfirmasi dugaan KKN, kata Kamal. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, menilai suntikan duit untuk usaha anak presiden tidak wajar. Apalagi kondisi bisnis jasa makanan minuman secara umum mengalami penurunan cukup tajam sepanjang pandemi. Banyak bisnis yang tutup secara permanen karena biaya operasional tidak mampu ditutup oleh pendapatan. Jadi aneh kalau ada bisnis kuliner disuntik pendanaan sangat besar. Akan jadi tanda tanya pada saat investor melakukan pembiayaan sangat besar, ujarnya Selasa 11 Januari 2022. Beberapa bisnis yang disuntik juga terbukti hanya bertahan pendek, seperti bisnis martabak yang dimiliki Kaisang. Awalnya kata dia, bisnis martabak Kaisang memang sempat agresif membuka cabang di beberapa kota. Setelah itu, redup. Menurut Bima, investor berani masukkan modal sangat besar untuk bisnis kuliner anak presiden karena mempunyai hitungan bisnis. Karena sudah masuk ranah politik, tentu pemilihan pendanaan yang tidak wajar bisa dikaitkan dengan afiliasi pengusaha dengan kekuasaan. Begitu ucapnya. Di sini hitung-hitungannya akan berbeda, bukan sekedar prospek bisnis lagi. Adapun Gibran Raka Buming Raka yang kini menjabat wali kota Solo meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan terlebih dahulu. Dibuktikan sih, aku salah pora. Salah ya detik ini ditangkap, wahai rapopo. Katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa 11 Januari 2022. Disinggung mengenai komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik Kaisang Pangarep, ia mengaku sudah mengkomunikasikannya. Meski demikian, ia enggan menyampaikan isi komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik. Laporannya wis masuk toh, begitulah katanya. Meski demikian, ia enggan melaporkan balik Ubedillah ke kepolisian terkait tuduhan tersebut.
Lah nggak apa, laporan balik itu kan udah dilaporkan. Begitulah katanya. Duduk perkara dosen UMJ laporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang dengan pihak terlapor Gibran Raka Buming Raka serta sang adik Kaisang Pangarep. Pihak yang melaporkan kedua anak Presiden Joko Widodo tersebut ke KPK yakni seorang dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Dalam laporannya, itu Ubedillah menduga ada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme saat kedua anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT ASN pada Februari 2019. Menurut Ubedillah, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PT ASM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Venture. Karena tidak mungkin perusahaan baru, anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Venture yang juga berjejaring dengan PT ASM. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat, ujar Ubedillah di gedung KPK Senin 10 Januari. Ubedillah juga menjelaskan setelah itu Gibran dan Kaisang membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya cukup fantastis sebesar 92 miliar yang patut menjadi pertanyaan. Seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden. Begitulah ujarnya. Lebih lanjut, Ubedillah menilai KPK juga mesti memanggil Presiden Jokowi untuk membuat dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkannya terang benderang. Ada 2 kan yang membuat perusahaan gabungan antara Gibran dan Kaisang, lalu anaknya petinggi PT SM ini berinisial AB. Ini membentuk satu perusahaan dan perusahaan ini mendapatkan suntikan dana dengan angka miliar rupiah. Begitulah ujarnya. KPK menyatakan bakal menganalisis laporan dugaan korupsi dan pencucian uang yang dilaporkan Ubedillah Badrun. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memastikan tidak memandang latar belakang pihak yang dilaporkan maupun pihak yang melapor. Gufron menambahkan, KPK pastinya bakal melakukan proses penelahan lebih dahulu dari setiap laporan yang dilainkan ke lembaga anti rasuah. KPK akan menindaklanjuti sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan maupun SOP di KPK untuk menelah lebih lanjut. Setelah itu hasil telah dipaparkan apakah layak menjadi penyelidikan atau tidak. Kemudian dilidik, naik ekspos untuk penyidikan atau tidak. Setelah penyidikan selanjutnya naik ke penuntutan atau tidak. Putusan, sidang, dan seterusnya hingga ke tingkat pengadilan. Anak Jokowi tak kenal takut. Gibran, silakan tangkap saya. Ini respon KPK. 2 anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun pada Senin 10 Januari. Gibran dan Kaisang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Dilansir dari republika.co.id, pelaporan tersebut terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap relasi bisnis Gibran dan Kaisang dengan grup bisnis yang terlibat kasus pembakaran hutan berinisial PT ASM. Pelapor menyebut grup bisnis itu mengucurkan investasi ke perusahaan yang dimiliki Kaisang dan Gibran. Saat diminta tanggapan oleh wartawan, Gibran menyatakan tidak akan melaporkan balik pelapor. Wali Kota Solo tersebut hanya meminta agar dibuktikan apakah benar-benar bersalah. Dia juga mengaku tidak keberatan ditangkap saat ini juga jika terbukti bersalah. Ubedillah Badrun saat melaporkan Gibran dan Kaisang mengatakan, laporan tersebut berawal saat 2015 lalu PT SM menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar. Ubedillah mengatakan, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PT ASM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Venture. Dia mengatakan, dana dikucurkan 2 kali kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu berdekatan. Karena itu dia minta kepada KPK untuk menyelidiki kasus itu agar menjadi terang benderang. Dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini, kata Ubedillah di Jakarta pada Senin. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri memastikan KPK akan menindaklanjuti pelaporan terhadap Gibran dan Kaisang. KPK telah menerima laporan terhadap Gibran dan Kaisang melalui bagian persuratan KPK.